Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan naimin, hamdan yuafi amahu umazida. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Dan puasanya selalu dilancarkan sampai dengan hari ke-30. Oke, hari ini Mbak Viva akan menjelaskan atau membawakan tema kultum yang berjudul sunnah-sunnah yang dapat dilakukan selama bulan puasa. Nah, bulan puasa ini adalah bulan istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan banyak juga amalan yang bisa kita lakukan selama bulan puasa. Yang pertama ada melaksanakan sahur. Nah, selain sebagai suplai tenaga di siang hari pada bulan Ramadan, sahur juga menjadi salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan yang dapat dilakukan atau dianjurkan dilakukannya pada di akhir waktu sampai waktu yang tidak diragukan. Yang selanjutnya yaitu ada yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Nah, hendaknya orang-orang yang berpuasa ini untuk segera berbuka begitu waktu maghrib tiba. Selain itu, berbuka lebih dianjurkan untuk memakan kurma, atau jika tidak ada, maka bisa dengan air putih biasa. Yang ketiga itu adalah membaca doa saat berbuka puasa yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ini adalah doa yang sering kita baca ketika kita hendak membatalkan puasa atau hendak membuka puasa. Yang keempat ada mandi besar. Nah, untuk anak-anak yang kelas tinggi mungkin ada yang sudah haid. Nah, ini adalah sunnah yang dapat dilakukan pada saat bulan puasa, yaitu mandi besar dari junub, haid atau nifas sebelum tiba fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Di samping khawatir masuk air ke mulut, telinga, anus dan sebagainya jika mandi setelah fajar. Jadi mandi besar ini dilakukan sebelum fajar ya. Jadi kalian bisa sahur terlebih dahulu atau bangun sahur, mandi wajib terlebih dahulu atau mandi besar terlebih dahulu baru melaksanakan sahur. Karena jika dilakukan setelah fajar atau setelah terbit matahari, akan dikhawatirkan masuk air ke mulut, telinga, dan bagian tubuh lainnya. Yang kelima ada menjaga ucapan. Nah, selama bulan puasa ini kita harus menjaga ucapan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, terlebih jika bisa meninggalkan dosa, sebab hal itu bisa mengurangi pahala puasa yang sedang kita kerjakan. Yang keenam ada menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Apa aja sih Bu? Kendati tidak membatalkan puasa, umat Islam dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa, seperti berbuka puasa sampai perut menjadi kekenyangan, atau melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu tidak dianjurkan, atau harus yang kita hindari adalah hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika berbuka puasa, hendaklah berbuka jangan sampai kekenyangan. Kalau kalian sampai kekenyangan, maka ibadah-ibadah yang selanjutnya tidak akan bisa dikerjakan atau mengganggu ibadah selanjutnya yang akan kita kerjakan. Jadi hindarilah hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmahnya puasa. Yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah. Orang yang berpuasa hendaknya memperbanyak sedekah kepada sesama, terutama sedekah makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Sebab orang yang memberi makanan atau minuman untuk orang yang berpuasa mendapat pahala yang setimpal dengan pahala puasa orang yang disedekahi. Jadi selama berpuasa kita harus memperbanyak sedekah ya. Yang lebih baik itu sedekah makanan atau minuman untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Yang kedelapan adalah memperbanyak iktikaf di masjid, yaitu iktikaf itu adalah berdiam atau berduduk untuk menghadap Allah. Nah, sebaiknya iktikaf dilakukan selama 1 bulan penuh, tapi jika tidak bisa diutamakan 10 hari terakhir saja, karena pada hari itu terdapat hari malam Lailatul Qadar, juga terdapat malam nuzulul Quran. Jadi
jika kita tidak bisa menjalankannya selama 1 bulan penuh, kita bisa menjalankannya selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, yang ke-9 itu ada memperbanyak membaca Al-Quran. Paling tidak bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Semakin banyak khatam, semakin baik, sebagaimana dianjurkan oleh banyak ulama. Jadi daripada anak-anak bermain handphone atau menonton TV atau tidur selama bulan Ramadan, alangkah baiknya ketika sesudah sholat zuhur atau asar bisa kita untuk melakukan atau menghatamkan Al-Quran. Kita bisa baca Al-Quran misalkan dalam 1 hari atau 1 waktu itu 1-2 lembar membaca Al-Quran. Itu sangat dianjurkan ulama-ulama sebagai sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan puasa. Yang terakhir itu adalah konsisten dalam menjalankan ibadah. Nah, banyak sekali nih yang saat bulan puasa kita full ibadah, tapi ketika memasuki bulan Idul Fitri atau bulan Lebaran, ibadah kita langsung bolong-bolong. Nah, itu namanya konsisten tidak dalam menjalankan ibadah. Itu tidak konsisten. Nah, konsisten dalam menjalankan ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, artinya semua amalan sunnah yang dilakukan di bulan ini tidak putus setelah Ramadan selesai. Misalkan kita di bulan puasa salat duha atau sholat tahajud, karena kan jika sholat tahajud itu dilakukan di tengah malam atau di sepertiga malam. Baik, sekian kultum untuk hari ini. Untuk anak-anak tetap bersemangat selama berpuasa. Jangan lupa tadarus dan hafalkan surah-surah yang biasa kalian hafalkan, yang biasa kalian murajaah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.